Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ramadan dengan NPM 2410010149. Sini saya akan menjelaskan kode program saya yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas PBO 1 UAS. Jadi langsung saja. Sini saya membuat rental drone atau sewanya. Nah, sini memiliki 6 kelas, yaitu ada drone, drone PFV, drone kamera, main drone, penyewa, dan transaksi. Sini saya akan jelaskan satu-satu. Pada kelas drone ini kelas abstrak. Nah, di sini ada atribut nama dengan tipe data string, harga sewa, tipe datanya double, dan sini saya menggunakan enkapsulasi private. Private ini adalah untuk membatasi akses agar tidak bisa diakses di kelas lain, agar lebih aman. Dan sini ada konstruktor untuk membuat objeknya nanti. Dan sini ada asesor dan mutator. Nah, ini adalah fungsi dari private tadi. Walaupun tidak bisa diakses dari kelas lain, kita bisa menggunakan mutator dan asesor untuk mengambil mengambil atributnya walaupun di kelas lain. Nah, di sini juga ada metode hitung biaya dan get jenis. Nah, di sini ini abstrak kedua-duanya. Jadi abstrak ini adalah untuk mewajibkan kelas turunannya itu harus mempunyai overriding ini. Jadi kelas subkelasnya ini harus mengoverride dari drone tadi. Contohnya ini drone FPV, dia extend dari drone, dia mewarisi drone ini ke drone PFV. Dan sini juga ada konstruktornya. Nah, sini kan dia override dari drone ini. Begitupun dengan drone kamera, dia extend juga dari drone. Dan sini juga ada konstruktornya. Nah, sini juga agak beda jenisnya. Isinya juga beda yang di override. Oke, kita akan lanjut ke kelas penyewa. Nah, di kelas penyewa saya ada atribut nama dan nomor HP yang sama-sama tipe datanya itu string. Dan sini juga pakai private. Sini juga ada konstruktornya. Sini juga ada asesor dan mutatornya. Nah, sini juga ada transaksi. Transaksi saya mengimport file worker dan IO exception. Nah, di sini ada atribut penyewa yang diambil dari penyewa, drone dari drone, dan lama sewa, tipe datanya adalah integer, dan enkapsulasinya private. Dan sini juga ada untuk konstruktornya dari transaksi. Nah, selanjutnya ada metode hitung total. Dia mengambil hitung biaya yang ada di drone tadi, dan dia akan mengambil nama sewanya yang dari sini. Nah, sini juga ada metode simpan file. Jadi dia akan mencoba menyimpan file yang isinya itu ada nama, nomor HP, drone, jenis, lama, dan totalnya. Maka dia akan menyimpan ke transaksi.txt ini. Jika gagal, maka dia akan set di sini menggunakan IO exception. Nah, dia akan mengeluarkan gagal menyimpan file. Nah, kita akan lanjut ke kelas main drone. Di kelas ini kita import. Sini saya menggunakan input mismatch exception untuk menghandle errornya. Dan sini saya menggunakan scan juga untuk inputnya. Di bagian sini. Nah, selanjutnya sini ada array untuk menyimpan objek drone kameranya. Sini saya masing-masing membuat dua contoh objek, drone kamera dan drone FPV. Nah, di sini juga ada perulangan untuk memilih. Sini dia akan melakukan do. Di sini kita akan milih 1, 2, 3. 1 lihat daftar drone, 2 sewa drone, 3 keluar. Nah, kita input di sini, misalnya kita 1,
dia akan ke cache 1, dia akan melakukan sini, dia akan menerima input dan dia akan melakukan switch seleksi menu. Misalnya kita 1, dia akan ke cache 1. Nah, di cache 1 ini dia akan melakukan pengulangan untuk menampilkan isi arraynya sesuai yang ada di sini tadi. Di sini ada 4, maka dia akan menampilkan 4. Nah, selanjutnya dia akan break, dia akan balik ke menu. Selanjutnya di cache 2 atau di menu 2 ini kita akan mencoba sewa drone-nya. Maka dia akan menyuruh mengisi nama penyewa, misalnya namanya saya Zaini. Itu akan benar, dia akan lanjut, tapi dia akan melakukan validasi dulu. Misalnya saya mengetikkan simbol-simbol aneh atau angka, maka dia tidak akan bisa. Dia akan melakukan pengecekan di sini dan dia akan melakukan while, maka dia akan balik ke sini sampai inputnya itu benar, maka dia akan lanjut. Nah, di sini juga sama, dia akan validasi nomor HP juga di bagian sini. Jadi nomor HP itu hanya boleh angka, tidak boleh huruf, dan wajib 10 sampai 15 digit. Jika tidak benar, maka dia akan while lagi, dia akan balik lagi ke sini sampai benar. Nah, sini juga ada untuk membuat objek penyewanya. Jika kita sudah mengisi keduanya, maka dia akan membuat objek penyewa, yaitu isinya nama dan nomor HP tadi. Selanjutnya kita akan pilih drone di sini. Nah, dia akan menampilkan pilihan drone-nya yang dari 1 sampai 4 tadi. Sini kita inputkan misalnya 1, maka dia akan validasi lagi apakah 1 itu ada. Jika ada, maka dia akan lanjut ke sini. Jika tidak ada, maka dia akan pilihan tidak tersedia. Misalnya kita milih 5, maka dia akan muncul pilihan tidak tersedia. Nah, lanjut kita akan ke lama sewa hari ini. Misalnya kita input 10 dan seterusnya, dia akan mengambil objek drone sesuai pilihan user tadi yang di sini tadi. Nah, jika sudah selesai, maka transaksi objeknya akan ada, yaitu penyewa, drone, dan hari, dan akan ditampilkan di sini nama penyewa, nomor HP, drone, jenis, harga atau hari, lama sewa, total bayar. Nah, dia akan menyimpan transaksi ke file transaksi.txt yang ada di sini tadi. Dia akan muncul system out, transaksi berhasil disimpan ke transaksi.txt. Dia akan break, balik ke menu. Nah, jika kita pilih cache ketiga, maka dia akan muncul ini. Terima kasih telah menggunakan rental drone. Break. Nah, jika kita memilih di luar dari yang ada di menu tadi, misalnya kita milih angka 4, maka dia akan muncul ini, menu tidak tersedia. Nah, untuk di bagian error handling ini, dia akan catch input mismatch exception-nya. Jadi misalnya kita menginput huruf atau simbol-simbol, maka dia tidak bisa, dia akan balik ke menu ini, ke sini, sampai inputnya itu benar, dan akan keluar ini, input harus berupa angka. Jadi inputnya itu harus benar, maka dia akan lanjut. Jika tidak benar, maka dia akan balik lagi ke sini, ke pilihan menu, sampai benar inputnya. Dan di sini ada while. Jika kita memilih 3, maka kita akan keluar dari programnya dan programnya akan berhenti. Jadi langsung saja kita coba demokan. Nah, misalnya kita coba tadi error handlingnya apakah bekerja. Nah, kita ketikkan ABC. Nah, input harus berupa angka, maka dia akan balik lagi. Kita coba 1, dan sini juga muncul daftar drone-nya, berarti berhasil untuk case ke-1. Kita coba case kedua, kita ketikkan misalnya nama penyewa, kita salahkan misalnya
nomor, nah tidak bisa, atau simbol juga tidak bisa. Kita ketikkan nama saya, nah bisa. Akan lanjut ke nomor HP. Di nomor HP kita coba lagi inputkan huruf, misalnya BC, tidak bisa, atau digitnya tidak sampai 10, tidak bisa juga. Nah, soalnya sini, nah itu bisa. Selanjutnya kita pilih drone-nya, misalnya kita pilih 2, lama sewa harinya misalnya 10. Nah, sini keluar struknya, nama penyewanya, nomor HP, drone yang dipilih, jenis drone-nya, drone kamera, harga atau harinya, lama sewa, total bayar, dan dia akan menyimpan ke transaksi.txt ini. Nah, kita coba cek apakah transaksinya ini ada. Nah, di sini ada. Kita coba lagi. Namanya P. Nah, kita cek apakah ada, dan sini juga ada. Jadi berhasil disimpan. Jadi sekian saja penjelasan saya tentang program yang saya buat ini, yaitu rental drone. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.